Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Balance, bicara akuntansi lewat aksi ngobrol cerdas edukasi. Siapa nih yang nungguin kita ngobrol-ngobrol lagi bareng narasumber-narasumber keren? Tapi sebelum itu kita pantun dulu nggak sih buat pembukaan episode kali ini? Tapi nanti jangan lupa ya bilang cakep. Oke, nonton film sambil rebahan. Jangan lupa tetap fokus. Yuk dengerin cerita perkuliahan di podcast paling asik sekampus. Nah, episode kali ini kita bakal bahas gimana nih caranya maksimalin masa kuliah biar gak cuma hadir di kelas, tapi juga benar-benar berkembang. Dan yang pastinya topik menarik ini bakal kita bahas bareng narasumber inspiratif banget, yaitu Wakil Dekan FEBUA, yaitu Ibu Husna SEMM. Siap-siap ya, bakal banyak insight keren. Let's go, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang. Gimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke Bu, di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak sama Ibu. Sebelum kita mulai podcast ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya acara kita lancar dari awal sampai akhir. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke gengs, sebelum kita masuk lebih jauh, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Yuk kita intip dulu CV singkatnya. Ibu Husna itu lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus, pendidikan Magister Manajemen, pengalaman kerja yaitu yang pertama, guru Madrasah Aliyah Syafiyah 02 pada tahun 1988, guru Madrasah Aliyah Yatama pada tahun 1986, dosen FEWIA sejak tahun 1990, sekretaris jurusan MGT tahun 1996, ketua jurusan MGT tahun 1996 sampai 2013, pengurus P3M FEWIA, Kepala P2EMA atau Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi pada tahun 2013, Ketua Jurusan Akuntansi pada tahun 2013, Ketua Tim Audit untuk BKM di Jakarta dan Kota Bekasi pada tahun 2014, Wakil Dekan FE UIAT pada tahun 2016, Sekretaris Prodi MM FE pada tahun 2016, Ketua Unit Tamis FEB UIA pada tahun 2018, Wakil Dekan FEB UIA pada tahun 2024. Dan organisasinya beliau mengikuti yang pertama yaitu Pelajar Islam Indonesia atau PII, yang kedua Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, yang ketiga pengurus Senat FEUIA, yang keempat Ketua BPM FEUIA, yang kelima pengurus Dewan Mahasiswa UIA, yang keempat Ketua BPM FEUIA, yang keenam pengurus Pusat BKMT Bidang Ekonomi, yang ketujuh anggota pengurus Pusat Wanita Islam Bidang Ekonomi, yang kedelapan Kabid Organisasi PPBKMT saat ini, dan yang terakhir pengurus Pusat Kelompok Kerja Majelis Taklim Kemenak saat ini. Wah, banyak banget ya guys CV-nya. Kasih tepuk tangan dulu buat Husna. Ibu, kita mau nanya, sebentar lagi kan bakal masuk waktunya penerimaan mahasiswa baru nih. Menurut Ibu, apa sih makna sebenarnya masuk ke dunia kampus? Emang kuliah itu cuma soal duduk manis di kelas, ngerjain tugas terus lulus ya Bu? Dan jawab. Ya. Kalau kita punya pandangan tentang kampus itu adalah tempat yang paling ideal gitu ya. Untuk apa? Untuk kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Gitu. Ketika kita ada di bangku sekolah, kita belum tahu tuh, kita mau apa. Tapi begitu kita ada di bangku kuliah, kita kan sudah mulai mengarahkan diri kita. Jadi tempat yang paling ideal untuk kemudian kita bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Ketika kita ingin mengembangkan potensi yang ada pada diri kita, kan tentu saja tidak hanya sekedar duduk, ngerjain tugas, lalu selesai. Potensi itu banyak hal gitu ya, jadi tidak sesederhana itu sebetulnya. Tapi memang perlu ada kesiapan, perlu ada sinergi antara keinginan, kemauan, dan juga harapan yang ada pada diri kita. Itu perlu disatukan
Sehingga nanti begitu kita duduk di kampus, kita betul-betul bisa aktualisasi diri kita, dan pada gilirannya kita bisa mendapatkan hasil yang paling baik gitu. Selanjutnya apa harapan Ibu buat mahasiswa baru buat angkatan tahun ini nih Bu, apalagi yang mau masuk ke kampus? Saya kira semua perguruan tinggi punya harapan hampir yang sama. Ingin yang datang ke kampusnya itu adalah mahasiswa-mahasiswa baru yang punya kemampuan, punya integritas, punya kreativitas. Pasti semuanya punya harapan yang sama. Dan tentu saja kalau buat kami di Asavia, harapan kita itu adalah ditambah. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana dia bisa nanti berpihak kepada kaum duafa. Ini tentu saja terkait dengan apa? Dengan visi misi dari Universitas Islam Asavia. Ada keberpihakan terhadap kaum duafa. Jadi mahasiswa yang datang kita berharapkan itu adalah orang-orang yang punya kepedulian kepada sosial. Itu salah satu. Selanjutnya tipe mahasiswa seperti apa yang paling Ibu ingat kalau dari pengalaman Ibu? Nih, ngajar cukup lama nih. Ya. Jadi kadang-kadang kalau ada di kelas kita lihat nih si A, si B, si C kelihatan gitu. Walaupun nggak kenal namanya, ketika di jalan aku tahu itu dia seperti apa gitu. Tapi ada bagi kebanyakan kita kadang gini, sekelas banyak ya, 2 aja tuh. Kayak kutub lah, kutub utara, kutub selatan. Artinya apa? Kalian paham? Pasti yang diingat itu adalah kalau nggak dia jelek banget, dia bagus banget, atau tadi yang bilang itu dia ganteng gitu ya. Nah itu sih kan kalau kita ada di dunia acting ya, kita jangan yang biasa saja. Kalau kita biasa saja kita tidak diingat, kita dikenal. Kita harus, tapi kita juga jangan ambil kita di kutub yang paling bawah gitu. Kita harus ada yang di kutub atas, harus yang terbaik. Jadi dia itu yang terbaik atau paling jelek gitu, diingetin itu kayak gitu. Oke, selanjutnya di podcast ini kan kita ngangkat tema selamat datang di zona upgrade diri. Nah, menurut Ibu, kenapa kampus bisa jadi zona paling tepat buat upgrade diri? Upgrade diri itu kan nanti ada kaitannya gitu ya dengan fasilitas yang disiapkan oleh kampus itu sendiri ya, ada kayak gitu. Tetapi tidak hanya bertumpu pada fasilitas yang ada, tentu juga harus disertai dengan keinginan atau kemampuan dari orang itu sendiri, dari calon mahasiswa itu sendiri. Bagaimana dia bisa mengupgrade dirinya, ya bagaimana kalau ada nih fasilitas disiapin, dia ikut fasilitasnya bagus, tapi kemudian dirinya tidak diserahkan ke situ, tapi tidak ikut berproses, susah gitu. Jadi upgrade diri itu betul dunia kampus. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kesempatan ada di sana. Maka beruntunglah kita yang punya kesempatan ada di sana, bisa mengupgrade diri kita kayak gitu. Tapi tentu saja harus disertai dengan kesiapan diri kita ikut lebur di dalamnya. Selanjutnya apa contoh kegiatan kampus yang bisa dibantu mahasiswa berkembang secara utuh, entah itu akademik, spiritual, atau soft skill menurut Ibu? Banyak sih ya kegiatan hari ini aja juga kan udah kegiatan mahasiswa gitu. Ya ini bagian dari soft skill juga kan, bahwa kalian punya kemampuan yang bisa lakukan editing gitu kan ya, yang fotografer kan, ini bisa gitu meningkatkan soft skill. Kegiatan hari ini udah salah satu contohnya itu kegiatan yang sangat bagus sekali menurut saya. Ini kayaknya perlu diberi tepuk tangan nih untuk penyelenggara kegiatan ini kayak gitu. Banyak gitu ya. Di samping tentu saja kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh masing-masing jurusan. Selanjutnya gimana UIA memfasilitasi mahasiswa buat tumbuh dan berkontribusi, Bu? Semua kampus kayaknya hampir sama. Sebagai lembaga pendidikan tentu kita menyiapkan
sarana dan prasarana pendidikan, termasuk juga Asafia tentu menyiapkan itu gitu ya. Di samping itu juga kita memberikan fasilitas dalam artian memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk bisa dia aktualisasi dirinya. Misalkan begini, mereka yang punya kemampuan seni ada, mereka yang punya kemampuan dalam bidang keagamaan pun ada disiapkan. Tempatnya disiapkan fasilitasnya gitu. Itu jadi banyak sekali yang disiapkan. Oke. Selanjutnya mungkin Ibu bisa cerita satu contoh mahasiswa yang berkembang luar biasa selama kuliah di UIA atau setelah lulus dari sini, mungkin Ibu mengenal atau pernah mengetahui. Ya, banyak banget ya, banyak banget anak UIA. Jadi pesan ini satu dulu mau disampaikan nih, kita anak UIA jangan merasa kecil karena kita anak UIA. Kalau orang ngomong saya kuliah di kampus negeri, saya kuliah di kampus luar negeri, di luar negeri maksudnya, kan dia negeri, kita kan luarnya negeri. Iya, bukan di luar negeri. Ya kan dia yang negeri, kita yang luarnya negeri. Itu satu. Iya, banyak sekali. Saya mau ambil ada 2 saja yang mau saya ambil gitu ya sebagai contoh. Pertama, mungkin kalian pernah dengar ada nama pesantren Baitut Tamyiz. Namanya, pimpinannya itu namanya Zaun Patin, alumni Fakultas Ekonomi. Gitu. Apa yang hebat dari dia? Ketika dia pernah jadi presma, kemudian zaman waktu itu ada kita namanya istilah, kalau sekarang MTMB, dulu namanya kami Makojar, masa kontrak belajar. Nah, itu istilahnya, kan kita boleh istilah sendiri-sendiri ya. Gitu, ini paling sukses. Sukses kedua diikuti oleh ketika Muhammad Nur Fikri jadi presma juga sukses bikin masa kontrak belajar. Nah, tapi Zaun Patin ini punya kelebihan apa? Baitut Tamyiz, dia punya metode menerjemahkan Al-Qur'an namanya tamyiz. Itu dalam waktu dia punya modulnya ada 5. Waktu satu modul itu itu 100 jam orang udah bisa menerjemahkan Al-Qur'an. Udah bisa menerjemahkan Al-Qur'an. Dan sekarang itu dia punya bagaimana kita bisa membaca, makanya saya bawa buku nih. Membaca buku pakai tangan sensor, tanpa jadi sensor kita buka lagi halaman berikutnya, gini. Jadi satu buku ini bisa hanya sekitar setengah jam. Lalu kemudian dites anak ini bisa isinya. Keren. Saya kemarin bilang sama ketua BEM, dia bilang mau pengabdian masyarakat. Saya bilang pergi ke Baitut Tamyiz. Di sana kalian bisa pengabdiannya itu kasih anak-anak pesantren itu makanan, kemudian ada berikan sedikit pengetahuan tentang manajemen gitu kan ya. Lalu berikutnya minta abaza itu, kita biasanya manggilnya abaza, minta abaza itu untuk apa? Memberikan motivasi kepada kalian, karena dia pernah jadi ketua Presma UIA dan dia juga sekarang jadi. 2 minggu yang lalu datang ke pesantrennya itu Menteri Agama dan Menteri Pertanian, Gubernur Jawa Barat juga, dia didampingi Gubernur Jawa Barat, datang ke tempatnya. Kenapa? Karena dia mempunyai sesuatu yang orang lain tidak punya, tidak ada. Itu alumni Fakultas Ekonomi. Gitu. Jadi kalau kalian mau jalin hubungan, menjalin sesuatu itu, kan kita masih punya sejarah dengan dia ya, itu bisa. Ngapa kita nggak pergi ke sana untuk mendapatkan sesuatu dari itu? Mungkin kalau kita pergi ke tempat yang lain, mohon maaf ya, kan kita perlu ada inilah mengikuti aturannya dulu kan ya kayak gitu ya. Tapi kalau di sana relatif agak gampang. Saya hampir setiap 1 tahun sekali pasti saya ke sana. Kayak gitu. Dia panggil saya sekarang kakak gitu, karena ya sudah waktu dulu ibu, sekarang kakak. Karena kita udah, saya panggil dia abah gitu, karena ya dia suka mengenalkan saya, ini dosen saya bilang kebetulan saya tuaan jadi dosennya. Coba kalau saya mudaan, saya yang jadi muridnya. Karena betapa dia, menurut saya itu sangat bagus sekali. Jadi nanti kalau misalkan BEM melakukan gitu, saya kira nggak usah BEM saja, tapi Hima, Himsi sama-sama dengan BEM pergilah ke sana, lihatlah itu.
tadi kan kita udah punya di data saya itu ada lembaga tamyiz gitu ya. Lembaga tamyiz. Dulu zamannya Muksid kenal? Enggak kenal, nanti kenalan ya. Zamannya Muksid itu angkatan berapa saya lupa tuh. Pokoknya Zulkarnain yang almarhum ketika dia jadi Presma, itu kita kirim beberapa mahasiswa ke Baitul Tamyiz selama sebulan untuk belajar. Kembali mereka ke Asafiyah ke sini gitu, kembali mereka datang ke sini ngajarkan ke teman-teman kelas. Jadi itu begitu sampai itu Halimah itu yang pergi ke sana. Teguh mungkin ada masih ingat sama yang namanya Teguh gitu kali merasa itu. Nah ya kalau udah gak inget nggak apa-apa, nanti cari aja informasi dulu ini ya siapa dia. Jadi dari situ tuh kita kemudian masyarakat kan di Fakultas Ekonomi gitu. Tapi sayang seiring pergantian kepemimpinan ada kan biasalah pemimpin itu punya kebijakan masing-masing ya. Maka baik tamyiz di fakultas itu menjadi tidak ada. Saya berencana akan menghidupkan kembali ya gitu, karena biar bagaimanapun kita di UIA itu adalah labelnya Islam gitu kan, kayak gitu. Itu seperti itu. Jadi itu satu yang buat saya sampai hari ini tuh masih sangat melekat, dan kita masih menjalin hubungan sama beliau sampai hari ini. Saya selalu ke sana. Iya. Kita panjang ya, kepanjangan. Enggak apa-apa. Oke. Selanjutnya dunia kampus itu kan dinamis banget. Nah, kadang kan mahasiswa tuh suka stres, bingung, males, bahkan kadang-kadang ngerasa salah jurusan nih. Nah, gimana sih caranya biar mahasiswa punya mental yang kuat buat ngadepin dari permasalahan yang tadi? Ya. Sebetulnya kuliah itu enak ya. Enak. Nggak perlu stres juga gitu ya, nggak perlu stres juga. Jadi ketika dosen kasih tugas, tiba-tiba kok tugas ada, gitu kan, kadang-kadang itu bikin stres ya. Ya udah nikmatin aja gitu. Karena itu kalau kita berpikir gini, karena itu akan menjadi cerita indah besok ketika kita udah lulus. Nggak akan ada cerita indah. Cerita indah itu ketika kita naik gunung kan, itu bersusah-susah gitu kan, jadi cerita indah kan. Nah itu juga gini, tiba-tiba tugas harus dikumpulin 2 hari lagi. Gue enak banget sama dosen itu, kadang-kadang kita gitu kan. Ya enak banget, tapi kan itu besok kita selesai jadi cerita indah gitu. Jadi makanya menurut saya sih nikmatin saja. Boleh berbagi pengalaman saya gini ya, ketika saya mau lulus S1 di UIA gitu, saya diuji 2 kali skripsi, nggak kayak kalian diuji sekali, 2 kali. Kita ujian negara itu 13 mata kuliah kali 3 SKS, berapa itu? Yang uji siapa, yang ngasih soal siapa, yang ngoreksi siapa. Sama lah ketika SMA kalian dulu ada ujian negara, kan nggak tahu tuh ya, kita belajar kemana-mana, jadi cerita indah itu kan. Saya kenal sama orang dari kampus-kampus yang berbeda, ujiannya di mana-mana, cerita indah itu, nggak bikin stres gitu. Lalu sidang skripsi di mana saya? Di ruang rektorat Bang Jimli, Jimli Sidiki itu, nonton deh, bisa selesai. Gimana lulus nggak? Lulus Bang, di Warek 3 ketika itu, alhamdulillah lulus Bang. Itu ditonton orang semuanya. Kalau kita ngadepin cuma bertiga doang sama dosen, anak-anak bingung jawab. Nah, jadi dibuat itu, insya Allah nggak ada stres, insya Allah nggak bingung dengan pilih jurusan kayak gitu ya. Kalau memang hari gini kita bilang kita bingung pilih jurusan, ya sudah, ini jurusan yang kita ambil ini sekarang ini kan masih bisa dikembangkan lagi gitu. Ya udah selesaikan saja, kalau menurut saya sih begitu. Ya bisa dikembangkan lagi ya. Orang akuntansi kan nggak mesti kerja di akuntansi kan? Ya coba tanya dekan akuntansinya, dekan kanjur akuntansinya, banyak kan peluangnya kan? Gitu. Jadi bisa ngembangin diri dari tempat yang lain. Gitu. Selanjutnya, perlu nggak sih ikut organisasi kayak UKM atau kegiatan lain selain kuliah? Ini yang ditanya aktivis. Jawabannya gimana kira-kira? Sangat. Karena ya ditanya
aktivis. Kecuali saya bukan aktivis, kagak perlu gitu. Tapi gini, kalau kita kuliah ke kelas gitu kan ya, ketemunya teman-teman sekelas doang gitu kan ya. Ini pakai bahasa Betawi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa tuh. Ketemu kan teman-teman sekelas doang tuh kayak gitu. Tapi kalau kita ikut organisasi, katakanlah organisasinya itu hima, ini baru tingkat jurusan. Kan kita nggak cuma ketemu teman sekelas kan, kita akan ketemu kakak kelas, kita akan ketemu adik kelas. Apa artinya? Artinya ada silaturahmi. Ada silaturahmi, bahasa kita, bahasa modernnya kan ada apa? Jaringan. Begitu kita punya jaringan kan manfaatnya banyak ya. Siapa sih yang mau ngajak kita kerja kalau kita nggak dikenal? Iya. Kalian kan bikin kelompok kayak seperti ini. Oh iya, yang editing si A, yang kameramen si B. Apa awalnya? Dikenal dulu kan, tahu dulu kan. Oh jangan dia kan kagak bisa. Oh dia, oke, dia, gue tahu dia bagus. Gitu misalnya begitu. Nah itu manfaat dari kita ikut organisasi, bangun jaringan. Jadi penting banget kata saya sih. Kayak gitu. Selanjutnya, sekarang challenge ringan ya Bu. Deskripsikan UIA hanya dengan 3 kata. Yang ada di kepala itu pasti tempat berpadunya ilmu dan agama. Yang terakhir nih Bu, boleh dong kasih kesan dan pesannya buat mahasiswa UIA sama penonton yang di rumah supaya obrolan kita ini makin hangat. Oh gitu. Ya, pertama tentu saja saya sangat terkesan bisa dihadirkan di sini gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Pesan saya, kalau kali kita berbicara kita mahasiswa gitu ya, saya selalu mengatakan kepada diri saya, tiada hari tanpa berubah menjadi lebih baik. Itu harus begitu. Itu menjadi jargon saya. Mulai dari saya SMA seperti itu. Mulai dari SMP bahkan. Kita selalu punya begini. Kalau kita pengen lulus, kadang-kadang kita pengen nilai terbaik. Kalau dia bisa dapat nilai 8, kenapa saya tidak 9? Begitu itu kalimat itu. Kalau dia bisa 8, kenapa saya tidak 9? Dan yang terakhir buat kalian semuanya, tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Tapi tidak selamanya usaha membawa keberhasilan. Artinya apa? Tetap harus berusaha. Jangan berhenti berusaha. Tepuk tangan dulu Pak. Oke teman-teman semua, kita sudah ada di penghujung acara. Hari ini kita belajar bahwa kuliah itu bukan sekedar ngejar gelar, tapi tentang bagaimana kita terus upgrade versi diri kita yang dari biasa menjadi yang lebih luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zahra, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap bertumbuh, dan tetap jadi kebanggaan UIA. Sampai jumpa.